Sebelum masuk di alur cerita kali ini, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Tulang monster putih raksasa yang lebat berdiri di panggung pelelangan, memancarkan gelombang demi gelombang aura yang sunyi. Udara di sekitarnya tampak seolah-olah menunjukkan tanda-tanda pemadatan. Adegan ini menyebabkan cukup banyak orang mengubah ekspresi mereka. Itu hanyalah sekumpulan kerangka binatang, tetapi memiliki kekuatan seperti itu. Oleh karena itu, mereka benar-benar tidak dapat membayangkan betapa kuat dan tak tertandinginya binatang ini ketika masih hidup. Cukup banyak tatapan di tempat lelang terfokus ke panggung. Percakapan pribadi terjadi pada saat yang bersamaan. Dari penampakan auranya, banyak orang menduga bahwa binatang iblis yang memiliki kumpulan tulang ini pastinya adalah binatang yang luar biasa meski tidak mengetahui spesies pastinya. Sapi surgawi yang sunyi, sejenis binatang misterius kuno. Kumpulan tulang binatang ini mengandung beberapa garis keturunan kuno dan merupakan benda unik yang dapat digunakan untuk melatih tubuh seseorang. Kumpulan tulang binatang ini juga merupakan benda yang sangat bagus untuk digunakan untuk memurnikan boneka binatang. Mata Song Tai terkejut saat dia mengalihkan pandangannya dari tulang binatang raksasa itu, menghadap ke seluruh tempat dan berkata, "Harga lelang, 4 juta pil nirvana." Seluruh tempat lelang segera dimatikan ketika kata-kata ini terdengar. Jumlah pil nirvana ini juga dianggap jumlah yang cukup besar bahkan untuk beberapa kerajaan tingkat tinggi. Jika itu adalah seni bela diri jiwa tingkat tinggi di depan mereka, mereka mungkin masih mengertakkan gigi dan mencoba. Namun, jika mereka diminta menggunakan harga sebesar itu untuk membeli kerangka binatang, mereka akan kesulitan menemukan tekad untuk melakukannya meskipun tulang binatang ini cukup kuat. Harga 4 juta cukup tinggi. Lin Dong mengernyitkan alisnya. Bahkan dia merasa membayar harga ini untuk satu set kerangka binatang itu sedikit mahal. Ini masih baik-baik saja dan tidak terlalu keterlaluan. Tubuh fisik sapi surgawi desolate ini sangat kuat. Setelah Anda menghilangkan darah esensi kuno dari dalamnya, saya bahkan dapat menggunakan tulang sebagai bahan untuk memperkuat wayang jiwa darah di tangan Anda. Kemungkinan levelnya akan naik pada saat itu. Marten kecil tertawa. Hati Lin Dong hanya diam-diam mencapai keseimbangan setelah mendengar bahwa mungkin untuk meminjam sapi surgawi yang sunyi ini untuk memperkuat boneka jiwa darah. Tidak peduli apa, dia setidaknya harus mendapatkan kembali sebagian dari 4 juta harga pil nirvana. Tentu saja, Lin Dong juga memahami bahwa meskipun dia benar-benar tidak berhasil mendapatkan kembali harganya, hanya garis keturunan kuno di dalam tulang ini saja sudah cukup untuk membuatnya bertindak. Memanggil jiwa buaya langit kuno pada awalnya merupakan kartu truf terkuat di tangannya. Namun, dia terpaksa menggunakan seluruh darah kuno di tangannya untuk menghadapi serangan gabungan Tianzhen dan yang lainnya di harta karun kuno. Tanpa darah kuno sebagai persembahan, dia tidak akan bisa lagi memanggil jiwa buaya surgawi kuno. Kartu truf ini bisa dianggap tidak berguna. Saat ini, perang 100 kerajaan sudah dekat. Tempat itu akan dipenuhi dengan bakat dan keberadaan seperti iblis. Bahkan Lin Dong tidak berani menjamin semuanya akan berjalan lancar di tempat seperti itu. Oleh karena itu, jika dia bisa sekali lagi mendapatkan sapi surgawi yang sunyi ini, itu pasti akan sangat membantu Lin Dong. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi Lin Dong untuk menyerah. Tempat lelang dipenuhi dengan percakapan. Bahkan 4 kerajaan super di depan sedikit mengernyit. Konsensus umum seputar sapi surgawi yang sunyi ini adalah bahwa meskipun sayang untuk menyerah, mereka merasa bahwa hal itu tidak sebanding dengan harganya. Song Tai memandang tempat lelang di bawah dengan sikap acuh tak acuh. Dia tidak mendesak siapapun. Lagi pula, hatinya dengan jelas memahami bahwa jika kerangka sapi surgawi yang sunyi ini diambil dan dijual kepada sekte-sekte yang berspesialisasi dalam memurnikan boneka binatang, nilainya tidak hanya 4 juta. Sekalipun harganya naik 2 kali lipat, orang-orang yang mencintai tulang-tulang ini seumur hidupnya akan segera mendapatkannya. Agak boros jika barang ini dilelang di tempat ini. Barang-barang yang dia lelang semuanya memiliki nilai tersembunyi yang besar. 4.500.000. Sapi surgawi yang sunyi telah terjual. Song Tai mengetuk papan saat dia mengucapkan kata-kata ini. Saat itulah batu berat di hati Lin Dong jatuh. Dia berdiri dan mengeluarkan seluruh kekayaannya dari tas Qian Kun tanpa ragu-ragu dan melemparkannya ke tahap pelelangan.
Semua orang bisa dengan jelas melihat kegembiraan di wajah Lindong ketika dia mengeluarkan tas Qiankun. Mereka langsung terkejut. Dari kelihatannya, Lindong benar-benar tertarik pada kerangka sapi surgawi yang sunyi ini dan dia tidak berusaha membodohi Feng Chang lagi. Feng Chang, yang juga memperhatikan Lindong, merasakan dadanya sesak saat melihat ekspresi Lindong. Bajingan ini sebenarnya berani membodohinya berkali-kali. Mulin dan yang lainnya tidak jauh dari situ menyaksikan adegan ini dengan penuh minat. Hal ini terutama terjadi ketika mereka melihat ekspresi buruk Feng Chang. Sukacita tanpa sadar melintas di hati mereka. Jelas sekali, jarang sekali mereka berhasil melihat kejadian seperti itu. Song Tai di panggung lelang menerima tas Qiankun. Dia secara acak menyapunya dan mengangguk. Dengan lambaian lengan bajunya, kerangka besar Desolate Heavenly Cow terbang keluar. Ini menghasilkan bayangan besar saat mendarat menuju Lindong. Kerangka binatang itu cukup besar dan juga sangat berat. Saat masih di udara, tekanan udara menyebabkan banyak orang merasakan sakit di kulitnya. Bang! Little Flame, yang berada di samping Lindong, tiba-tiba berdiri ketika kerangka binatang itu hendak jatuh dengan keras. Dia mengulurkan tangannya dan meraih kerangka binatang raksasa itu dengan cara yang sangat mengejutkan mata. Seluruh tubuhnya tidak bergerak, tampak seperti raksasa yang menopang langit. Auranya menyebabkan mata banyak orang berkedut. Lindong sambil tersenyum mengulurkan tangannya dan menyimpan kerangka binatang itu di dalam tas Qiankun miliknya. Setelah itu, dia menangkupkan tangannya ke arah Song Tai di panggung lelang sebelum duduk dengan tenang. Kejutan juga melintas di mata Song Tai ketika dia melihat api kecil menerima tulang binatang ini dengan satu tangan. Segera, dia menyapukan pandangannya perlahan ke arah kelompok Lindong. Ketiga orang ini tidak berasal dari kerajaan super, namun aura dan keberanian mereka tidak lebih lemah jika dibandingkan dengan kerajaan super di depannya. Dari kelihatannya, cukup banyak orang luar biasa yang muncul di medan perang kuno kali ini. Keributan aneh mulai muncul di tempat lelang setelah Desolate Heavenly Cow berhasil dilelang. Banyak mata panas membara dari sekitar yang hampir mendidih saat mereka melesat menuju tahap pelelangan dengan keserakahan dan harapan. Akhirnya, mereka berkumpul di satu-satunya kelompok cahaya berwarna ungu di panggung lelang. Ini adalah barang paling berharga dalam pelelangan kota Wanxiang. Harta karun jiwa surgawi. Wajah acuh tak acuh Song Tai di panggung lelang juga menampakkan senyuman di hadapan nafas yang semakin berat dari sekeliling. Senyuman itu juga mengandung sedikit kehangatan. Harta karun jiwa surgawi. Bahkan dari sudut pandangnya, itu adalah hal yang cukup bagus. Suara Song Tai benar-benar menegaskan barang terakhir yang paling berharga. Segera, keributan terdengar di tempat lelang. Mata keempat sekte super di depan, yang tetap diam, langsung berubah menjadi panas membara. Gugusan cahaya berwarna ungu perlahan jatuh dan mendarat di tangan Song Tai. Segera, cahaya ungu menjadi lebih lemah. Akhirnya, itu benar-benar terungkap di depan mata semua orang yang tidak berkedip. Itu adalah segel logam berwarna hitam dengan warna yang dalam dan kuno. Lingkungan sekitar segel logam ditutupi dengan banyak garis misterius. Seekor naga hitam berkelok-kelok melingkar di atasnya. Kepalanya menderu ke arah langit, mengguncang langit dan bumi. Ini adalah item terakhir kami, harta karun jiwa surgawi. Segel mengaum langit naga hitam. Suara panas Song Tai menyebabkan tempat lelang meledak sepenuhnya. Suasana tiba-tiba naik ke puncak. Segel logam hitam itu hanya seukuran telapak tangan. Saat ia diam-diam melayang di atas telapak tangan Song Tai, naga hitam yang duduk di atasnya berkedip dengan cahaya aneh. Mulut naganya yang terbuka sepertinya mengeluarkan raungan naga tak berwujud yang menyebabkan ruang di sekitarnya memadat. Semua tatapan di tempat lelang saat ini terkonsentrasi pada segel logam hitam. Setiap tatapan mendidih panas dan serakah seolah ingin melelehkan segel logam hitam. Mata Lindong juga terfokus pada segel logam hitam dengan ekspresi agak serius. Dia bisa merasakan semacam riak yang sangat tidak jelas namun kuat dari dalam segel logam hitam. Fluktuasi semacam itu jauh melebihi harta karun jiwa duniawi. 4 pemimpin kerajaan super di depan tanpa sadar sedikit gemetar. Wajah mereka dipenuhi dengan keinginan akan harta karun jiwa surgawi. Segel raungan langit naga hitam. Harta karun jiwa surgawi. Harga lelang, 8 juta.
Mata Song Tai beralih dari segel logam hitam di tangannya. Setelah itu, dia berbalik menuju tempat pelelangan yang sangat besar. Suaranya sedikit bergetar saat dia mengucapkannya dengan suara lemah. Lindong bergumam pada dirinya sendiri. Harga ini dinilai tidak terlalu tinggi. Namun, kemungkinan besar akan melonjak tajam selama pertarungan selanjutnya. Jumlah yang begitu besar juga memberikan tekanan pada kerajaan super ini. Ketika dia sekarang memikirkan kekayaan yang dimiliki klan Lin dari kekaisaran Yan besar, Lindong merasa bahwa itu tidak terlalu menyedihkan. Kemungkinan kekayaannya saat ini saja akan melampaui seluruh klan Lin. Tentu saja, mengingat kekuatannya saat ini, kemungkinan besar dia akan kesulitan menemukan seseorang yang lebih kuat darinya jika dia kembali ke kekaisaran Yan Agung. Dalam 1 tahun pelatihan yang singkat, levelnya telah melampaui batas kekaisaran Yan besar. Harga 8 juta segera menghalangi lebih dari 90% praktisi dan kerajaan yang mendambakan harta karun jiwa surgawi ini. Terlepas dari seberapa besar mereka mengubahnya di dalam hati mereka, kenyataan kejam membuat mereka memahami bahwa mereka tidak memiliki kualifikasi atau keberanian untuk bertarung dengan kerajaan super. Lindong diam-diam menyaksikan pertarungan ini, tidak segera bergabung. Namun, hatinya tanpa sadar menghela nafas. 9.500.000 pil nirvana. Jika ini adalah kekaisaran Yan Agung, kemungkinan besar keempat klan besar yang digabungkan akan kesulitan untuk mengeluarkan pil nirvana dalam jumlah besar. Harga harta karun jiwa surgawi kini telah mencapai tingkat yang sangat tinggi yaitu 17 juta. Selain itu, dari informasi sebelumnya, setiap orang yang cerdas akan mengetahui bahwa harga ini secara kebetulan telah melampaui batas kekaisaran Lon Moon. Dengan kata lain, kekaisaran Lon Moon tidak akan mampu menaikkan harga lebih tinggi lagi. Seluruh tempat lelang sunyi senyap. Semua orang di sini telah menyaksikan bentuk pertempuran lain. Itu tidak ada hubungannya dengan kekuatan. Sebaliknya, ini adalah persaingan kekayaan yang sesungguhnya. Ekspresi Song Tai tenang. Matanya memandang seluruh tempat pelelangan dan hendak mengumumkan pemenangnya ketika dia melihat Lindong di kejauhan berdiri di tengah gelombang napas kaget. Terengah-engah dari belakang menyebabkan Feng Chang sedikit mengernyit. Dia berbalik dan ekspresinya segera menjadi gelap saat dia menatap Lindong, sebelum mencibir, "Apa? Bahkan kamu ingin bergabung dalam pertarungan ini? Apakah kamu yakin bahwa anggota kerajaan berpangkat rendah sepertimu akan memiliki cukup pil nirvana untuk melakukannya?" Banyak tatapan bingung di tempat lelang tertuju pada Lindong. Meskipun mereka sadar bahwa Lindong tidak terlalu miskin ketika dia menawar sebelumnya, harga saat ini adalah sesuatu yang bahkan 3 kerajaan super lainnya tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkinkah Lindong benar-benar mampu menantang kekaisaran angin awan? 17 juta pil nirvana. Bahkan jika Lindong benar-benar telah meraup banyak hadiah dari harta karun kuno, mustahil baginya untuk mengumpulkan sebanyak ini, bukan? Memang, saya tidak punya banyak pil nirvana. Lindong tersenyum dan berkata di hadapan banyak tatapan itu. Ekspresi Feng Chang langsung berubah seram setelah mendengar ini. Dia tertawa dingin, "Lindong, menurutmu tempat apa ini? Jika kamu secara acak menimbulkan masalah, kemungkinan besar kamu akan kehilangan kualifikasi untuk berpartisipasi dalam perang 100 kerajaan. Tentu saja, menurutku kamu tidak akan bisa hidup sampai saat itu." Alis Song Tai sedikit menyatu saat dia berdiri di panggung lelang. Dia menatap Lindong dan berkata, "Jika kamu tidak dapat mengeluarkan pil nirvana, silakan kembali ke tempat dudukmu. Kamu akan dikeluarkan dari tempat pelelangan jika kamu melakukan ini lagi. Meskipun saya tidak memiliki pil nirvana, saya ingin menggunakan yang lain sebagai penggantinya." Lindong menangkupkan kedua tangannya ke arah Song Tai dan berkata, "Pengganti?" Song Tai sedikit terkejut. Dia segera mengerutkan kening dan berkata, "Pasti ada seseorang yang akan memberikan harga yang jelas untuk pengganti yang Anda sarankan. Kalau tidak, itu tetap percuma." "Haha, menurutku cukup banyak orang yang tertarik dengan barang yang aku miliki ini." Lindong tersenyum. Dia mengabaikan mata Feng Chang yang menyeramkan saat dia mengepalkan tangannya. 3 pil yang berkilau perak muncul di tangannya. Aroma obat yang manjur segera menyebar ke seluruh area ketika pil perak cerah ini muncul, menyebabkan hati banyak orang tergerak. Ini. Di atas panggung lelang, kilatan terang tiba-tiba muncul di mata Song Tai saat ekspresi yang jarang terlihat muncul di wajahnya. Melintasi pil bencana.
Ini akan meningkatkan peluang keberhasilan melewati kesengsaraan nirwana. Lindong tersenyum tipis. Dia bisa merasakan tatapan bersemangat dari tempat lelang. Lindong telah mengumpulkan cukup banyak pil roh dari ruang pil harta karun kuno. Di antara mereka, dia telah menemukan total 5 crossing disaster pills. Dia meninggalkan satu untuk dirinya sendiri dan satu lagi untuk api kecil karena benda ini hanya dapat dikonsumsi sekali dan mengkonsumsinya lagi tidak akan memberikan efek apapun. Oleh karena itu, lebih bermanfaat menggunakannya untuk menukar harta karun jiwa surgawi saat ini. Seluruh tempat lelang benar-benar sunyi. Pil crossing disaster mirip dengan harta karun jiwa surgawi. Barang-barang tersebut adalah barang-barang yang mempunyai permintaan tetapi tidak ada persediaan sehingga tidak mempunyai harga yang jelas. Namun biasanya tidak terlalu sulit untuk mendapatkan harga di atas 5 jutaan. Mata banyak kerajaan tingkat tinggi berkedip-kedip. Yang jelas, mereka tertarik dengan hal tersebut. Mereka tidak mampu bertarung demi harta karun jiwa surgawi, namun mereka bisa bertarung demi pil crossing disaster ini. Lindong, pil crossing disaster dihargai 6 juta per pil di pelelangan dunia luar. Aku akan membayar 8 juta untuk masing-masing 3 pilmu. Harga totalnya adalah 24 juta. Bagaimana menurutmu? Namun, ketika kerajaan-kerajaan yang tertarik itu bersiap untuk mengajukan penawaran, sebuah suara tiba-tiba terdengar, segera menyebabkan beberapa orang menjadi marah. Mereka baru saja akan mengutuk dan memarahi ketika mereka melihat orang yang berbicara. Mereka semua langsung menutup mulut dengan terkejut. Ini karena orang yang berbicara sebenarnya adalah Song Tai di panggung lelang. Orang yang seharusnya menjadi juru lelang ini sebenarnya akan membeli crossing disaster pills dari Lindong. Setiap pandangan di rumah lelang hampir secara bersamaan berbalik dan berkumpul di tubuh Song Tai. Setiap tatapan dipenuhi dengan keterkejutan, pemandangan yang cukup spektakuler. Setiap orang dapat membayangkan bahwa siapapun akan bersaing untuk pil penyeberangan bencana ini. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahkan penjaga kota Wanxiang, pria yang berasal dari sekte super, Song Tai, akan ambil bagian juga. Sejak kemunculan pertama pria ini, dia mempertahankan posisi netral dan hanya mengamati pertikaian antar kerajaan yang berbeda. Pada saat ini, sepertinya dia tidak bisa lagi mempertahankan netralitasnya. Wajah Feng Chang, Mulin dan yang lainnya juga sama bingungnya. Segera, yang terakhir menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Karena Song Tai telah berbicara, terlepas dari apakah mereka dapat memenuhi tawarannya, bahkan jika mereka dapat melakukannya, seseorang tidak akan sebodoh itu. Pada akhirnya, Song Tai memegang otoritas tertinggi di kota ini dan dia tidak peduli dari kerajaan super mana Anda berasal. Sebagai anggota sekte super, otoritas kerajaan super adalah permainan anak-anak. Tentu saja, berbeda dengan penyesalan di wajah Mulin, ekspresi Feng Chang agak muram. Jika orang lain berusaha membeli pil crossing disaster milik Lindong, dia mungkin bisa menggunakan reputasi kerajaan awan angin untuk mengintimidasi mereka. Namun, yang menawar adalah Song Tai. Terjadi keributan di pelelangan. Meskipun banyak orang yang sangat tidak senang dengan kenyataan bahwa Song Tai telah secara langsung membeli ketiga pil crossing disaster yang berharga, tidak satupun dari mereka yang berani mengungkapkan ketidaksenangan. Selain itu, mereka tidak mampu menandingi harga Song Tai. Di tengah keributan, Lindong perlahan pulih dari pingsannya. Ketika dia melihat Song Tai menatapnya, senyum segera muncul di wajahnya saat dia menangkupkan tinjunya dan berkata, "Karena Master Song telah berbicara, Lindong tentu saja tidak akan membangkang. Jika bukan karena keadaan unik yang kita alami, memberikan crossing disaster pill kepada Master Song hanyalah masalah sepele." Begitu kata-kata licin Lindong keluar dari mulutnya, beberapa orang langsung memujinya dalam hati. Orang ini benar-benar tahu cara berbicara. Sementara orang banyak diam-diam memujinya, senyuman perlahan muncul di wajah tenang Song Tai. Terlepas dari ketulusan kata-kata Lindong, itu terdengar sangat menyenangkan. Setelah mendoakan yang terbaik untuknya, Lindong tidak menunda lagi. Dengan lambaian tangannya, 3 crossing disaster pills terbang menuju Song Tai. Dia tidak perlu khawatir Feng Chang akan campur tangan. Pada saat ini, jika dia berani berbicara dan ikut campur, Song Tai mungkin tidak akan melepaskannya. Setelah Song Tai menerima 3 pil crossing disaster, dia mengamatinya dengan cermat selama beberapa saat sementara senyuman di wajahnya semakin lebar.
Dia sebelumnya telah melihat crossing disaster pil dijual di beberapa lelang besar yang diadakan di wilayah Suan Timur. Namun, barang tersebut cukup langka dan dia selalu gagal membelinya. Meskipun demikian, dia tidak pernah menyangka akan menemukannya hari ini. Setelah dia menyimpan crossing disaster pills, Song Tai melambaikan tangannya saat tas emas Qian Kun terbang ke arah Lindong. Samar-samar, Ki Nirwana yang sangat kuat muncul. Song Tai ternyata memiliki latar belakang yang cukup baik. Kalau tidak, mustahil baginya untuk menghabiskan 24 juta pil nirvana dengan santai. Faktanya, bahkan beberapa kerajaan tingkat rendah atau menengah tidak mampu membayar jumlah yang begitu besar, bahkan jika mereka menghabiskan seluruh sumber dayanya. Lindong menangkap tas Qian Kun. Tanpa repot-repot melihatnya, dia mengangkatnya ke udara, menoleh ke arah Feng Chang yang muram sambil tersenyum dan berkata, apakah saya memiliki kualifikasi sekarang? 24 juta, saya ingin harta karun jiwa surgawi ini. Lindong terkekeh sambil melambaikan tas Qian Kun di tangannya dengan lembut. Saat dia menatap Feng Chang, dia tersenyum dan berkata, ini juga semua yang aku miliki. Jika kamu bisa mengalahkanku, harta karun jiwa surgawi akan menjadi milikmu. Wajah Feng Chang menjadi semakin suram. Berdasarkan ekspresinya, sepertinya dia sangat ingin menelan yang terakhir hidup-hidup. Lindong mengabaikan ekspresi berbisa Feng Chang, malah tersenyum pada Song Tai, yang berdiri di panggung lelang. Feng Chang, jika kamu tidak bisa membayar harga yang lebih tinggi dari Lindong, harta karun jiwa surgawi ini secara alami akan menjadi miliknya. Song Tai tersenyum lembut. Ketika Anda memperoleh sesuatu dari orang lain, secara alami Anda akan menganggap mereka baik. Karena Lindong telah memberinya 3 crossing disaster pills, dia secara alami melakukan pemanasan terhadap yang pertama. Faktanya, ada senyuman di wajah sebelumnya yang tidak peduli. Mata Feng Chang berkedip saat dia perlahan mengepalkan tinjunya. Di rumah lelang, penonton mulai terkagum-kagum melihat pemandangan ini. Terbukti, tak satu pun dari mereka menyangka kalau Lindong benar-benar akan menaungi keempat kerajaan super dalam pelelangan. Lindong, kamu memang hebat. Namun, jangan merayakannya terlalu dini. Saat Song Tai hendak mengumumkan siapa yang akan mendapatkan harta karun jiwa surgawi, suara suram Feng Chang perlahan terdengar saat dia mengangkat kepalanya. Ekspresinya sangat berbisa dan tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Apa menurutmu aku sudah kehabisan trik? Bibir Feng Chang terbuka saat kilatan dingin melintas. Mata Lindong menyipit. Segera, dia melihat Feng Chang tiba-tiba menoleh ke kerajaan hutan di dekatnya, sebelum dia mengulurkan tangannya dan dengan dingin berteriak, Wu Kuo. Berikan aku 15 juta pil nirvanamu. Begitu dia berbicara, semua orang terkejut ketika mereka menatap dengan bingung pada pemandangan ini. Kerajaan hutan dan kerajaan awan angin bukanlah sekutu dekat. Oleh karena itu, bagaimana mungkin kaisar bersedia memberikan pil nirvana dalam jumlah besar kepada kerajaan awan angin? Apakah Feng Chang kehilangan akal karena marah? Namun, saat kerumunan orang terkejut, Wu Kuo dari Forest Empire tersenyum sambil berdiri. Akhirnya, ketika orang banyak menatap dengan tidak percaya, dia melemparkan tas Qian Kun. Mo Lin dan Mo Feng terkejut saat melihat tindakan Wu Kuo. Segera, hal itu menimpa mereka. Ternyata Kekaisaran Awan Angin dan Kerajaan Hutan diam-diam telah membentuk aliansi di bawah pengawasan mereka. Awalnya, 4 kerajaan super di kota 1000 kerajaan berselisih. Hubungan mereka tidak ramah dan tidak ada cara bagi mereka untuk bekerja sama. Itu karena, mereka semua tahu bahwa mereka pada akhirnya akan berkompetisi. Namun, ketika mereka berasumsi demikian, mereka tiba-tiba menyadari bahwa Kerajaan Awan Angin dan Kerajaan Hutan telah membentuk aliansi. Dengan begitu, itu bukanlah kabar baik bagi Kekaisaran Lon Mun dan Kekaisaran Lihuo. Feng Chang dengan dingin mendengus. Segera, matanya yang agak berbisa menoleh untuk melihat Lindong yang mengerutkan kening, sebelum dia tertawa terbahak-bahak, untuk bisa memaksa Kekaisaran Awan Anginku sampai sejauh itu, kamu memang ahli. Namun, kamu tidak akan menjadi orang terakhir yang tertawa. Tidak ada yang bisa menghentikan Kekaisaran Awan Anginku untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Karena kamu menawarkan 24 juta pil, aku akan menawarkan 30 juta pil. Mencoba menantangku, kamu pikir kamu ini siapa? Wajah Feng Chang mengerikan dan tampak sedikit bengkok. Sepertinya dia sangat marah. Harga ini benar-benar melebihi ekspektasinya.
30 juta pil nirvana untuk membeli harta karun jiwa surgawi memang merupakan harga yang mahal. Namun, pada saat ini, dia dipaksa terpojok oleh Lindong. Lindong mengerutkan alisnya saat melihat pemandangan ini. Dia tidak pernah menyangka bahwa Feng Chang benar-benar memiliki kartu as ini. Berdasarkan kondisi keuangannya, jelas mustahil baginya untuk melawan dua kerajaan super yang bersekutu. Segera, dia dengan ramah melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu, selamat." Ketika dia mendengar tawa Lindong, wajah pucat Feng Chang menjadi semakin pucat. Dia tidak merasakan kegembiraan apapun dari kemenangan ini. Bahkan, hatinya begitu murka hingga tubuhnya mulai gemetar. Situasi yang seharusnya bisa dikendalikan olehnya kini terganggu karena kemunculan Lindong. Harga lelang ini terlalu mahal. Master Song, umumkan hasilnya. Setelah menarik napas dalam-dalam 2 kali, suara Feng Chang begitu dingin seolah-olah berasal dari neraka. Semua orang bisa merasakan niat membunuh yang mengamuk di dalam suaranya. Song Tai mengerutkan alisnya sebelum menatap Lindong dengan penuh penyesalan. Meskipun dia lebih menyukai Lindong daripada Feng Chang, dia tidak bisa memanipulasi situasi. Jika berita sampai ke Sekte Super, dia akan ditempatkan di posisi yang sulit. Segel raungan langit naga hitam. Harga lelang akhir, 30 juta pil nirvana. Setelah pengumuman terakhir keluar dari mulut Song Tai, akhirnya tirai acara menarik ini ditutup. Tas Qian Kun berisi 30 juta pil nirvana dengan kejam dilemparkan ke arah Song Tai. Ketika dia melihat situasinya, dia hanya bisa melambaikan tangannya. Segera, segel baja hitam itu berubah menjadi cahaya hitam, sebelum ditangkap secara manual oleh Feng Chang. Begitu dia mendapatkan harta karun jiwa surgawi, ekspresi Feng Chang langsung berubah menjadi sangat jahat. Dia segera berbalik, menatap tajam ke arah Lindong, sementara Yuan Power yang buas menyapu ke depan. "Lindong, dasar brengsek, hari ini aku akan membuatmu memohon kematianmu sendiri." Raungan marah Feng Chang bercampur dengan niat membunuh yang berbisa menyebabkan ekspresi semua orang di rumah lelang berubah drastis. Sepertinya orang ini tidak sabar menunggu begitu dia mendapatkan harta karun jiwa surgawi. Dia pasti sangat marah pada Lindong. Dilarang bertarung di rumah lelang. Namun, saat Feng Chang hendak kehilangan kendali dan menyerangnya, Song Tai tiba-tiba berbicara dari panggung pelelangan. Niat membunuhnya berhenti saat Feng Chang dengan erat mengepalkan tangannya. Saat dia menatap tajam ke arah Song Tai, sosoknya bergerak untuk keluar dari area pelelangan. "Lindong, keluarlah sekarang. Karena kita tidak bisa bertarung di rumah lelang, aku akan membantaimu di luar." Namun, saat raungan Feng Chang bergema di seluruh kota, Song Tai berbicara dengan santai lagi dari panggung pelelangan, "Maaf. Suasana hati saya sedang tidak baik hari ini. Oleh karena itu, pertempuran dilarang di seluruh kota Wanxiang." Ketika Feng Chang, yang hendak keluar dari rumah lelang, mendengar kata-kata itu, dia akhirnya sangat marah hingga dia memuntahkan seteguk darah.